Hujan mengguyur deras sore itu. Di sudut kecil sebuah kantor kecamatan, Bayu duduk menatap layar komputer tuanya dengan wajah jenuh. Angka-angka laporan keuangan yang harus ia koreksi tidak lagi bermakna. Matanya lebih banyak melirik ke ponsel, melihat story teman-temannya, liburan, mobil baru, rumah bertingkat, semua pamer kemewahan yang terasa jauh dari hidupnya. Bayu bukan pria pemalas. Ia bekerja sejak lulus SMA, jadi honorer, pindah-pindah instansi, dan akhirnya diangkat PNS setelah belasan tahun. Tapi gaji yang ia dapat tak pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup yang diam-diam ia dambakan. Istrinya, Rani, wanita sederhana yang mencintainya apa adanya. Tapi dalam diam, Bayu merasa hidupnya kosong, terperangkap dalam kesederhanaan yang memenjarakan. Apa salahnya kaya? Aku juga capek jadi orang sabar terus, gumamnya lirih. Malam harinya, saat Bayu pulang dengan tubuh lelah, ia melihat motor tetangga barunya, Niko, terparkir di halaman. Bukan motor biasa, tapi motor sport gede yang baru keluar bulan lalu. Niko baru pindah 2 bulan lalu. Anak muda, gayanya urakan, tapi uangnya seperti tak berseri. Setiap malam ada saja tamu wanita yang datang ke rumahnya. Kata orang, Niko dulunya tukang ojek online, tapi mendadak kaya raya sejak pergi ke Gunung Karang sebulan penuh. Bayu awalnya tidak peduli, sampai malam itu. "Nik, bro, lo kerja apaan sih?" "Buka usaha?" tanya Bayu saat mereka nongkrong di warung kopi. Niko hanya tertawa, mengisap rokok dalam-dalam. "Kalau gua bilang, lo siap nerima kenyataan?" Bayu mengerutkan dahi. "Apa maksud lo?" Niko mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Hidup itu pilihan, Yu. Lo mau terus jadi orang baik, hidup susah? Atau jadi sedikit nakal, tapi semua yang lo impikan tercapai? Lo main judi? Narkoba? Enggak. Gue cuma minta bantuan dari yang tak kasat mata." Bayu tertawa, meski setengah hati. "Pesugihan? Bukan, pesugihan ini lebih personal. Lo gak perlu tumbal manusia, gak ada darah, gak ada sesajen tiap malam. Cuma satu, jangan serakah." Malam itu Bayu tidak bisa tidur. Ucapan Niko terngiang-ngiang. Pagi harinya, ia diam-diam mengirim pesan ke Niko, "Gua mau tahu lebih banyak." 2 hari kemudian, Bayu diajak ke daerah pinggiran kota. Mereka masuk ke hutan bambu, lalu bertemu dengan seorang pria tua kurus berwajah tirus. Namanya Mbah Wiryo. Rumahnya berada di tengah semak, nyaris tak terlihat dari jalan setapak. "Bayu, ya? Kau ingin hidup lebih baik?" tanya Mbah Wiryo dengan suara parau. Bayu mengangguk. Tangannya sedikit gemetar. "Kau tahu konsekuensinya? Yang penting bukan tumbal nyawa." Mbah Wiryo tertawa kecil. "Kau ini seperti anak-anak. Jin tidak butuh nyawa, mereka butuh kehendak. Kau hanya perlu mengikuti syaratnya." "Syaratnya?" "Sekali kau meminta sesuatu, kau tak boleh mengingkari janjimu. Dan kau tak boleh meminta berlebihan. Serakah akan membuka pintu kehancuran." Bayu mengangguk. Meski tak sepenuhnya paham, ia merasa mantap. Mbah Wiryo lalu membakar dupa hitam, menaburkan bunga 7 rupa ke dalam tempayan tanah liat, lalu membaca mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Asap menghitam, membumbung ke langit-langit. Dari balik asap itu, muncul bayangan besar. Wujudnya tinggi, dengan mata merah menyala. Sosok itu tak berbicara, hanya menatap Bayu dengan tajam. "Namanya Kiai Warugeni," kata Mbah Wiryo pelan. "Ucapkan permintaanmu." Bayu menelan ludah. "Aku ingin uang. Banyak. Untuk hidup lebih layak.
Sosok itu mengangguk pelan, lalu menghilang dalam asap. "Permintaanmu dikabulkan," kata Mbah Wiryo. "Tapi ingat, jangan serakah. Jangan pernah minta 2 kali sebelum janji yang pertama lunas." Bayu mengangguk. Malam itu, ia pulang dengan hati berdebar. Keesokan paginya, rekening Bayu tiba-tiba terisi uang 100 juta rupiah. Tanpa pengirim, tanpa keterangan. Seolah turun dari langit. Ia syok, tapi juga girang. Ia segera melunasi utang, membeli motor baru, memperbaiki rumah, bahkan menyewa villa untuk liburan keluarga kecilnya. Rani sempat curiga, tapi Bayu beralasan menang undian kerja. Bulan berganti bulan, hidup Bayu berubah drastis. Ia naik jabatan karena, kebetulan, atasannya tersandung kasus korupsi. Rumah makin mewah, mobil pun berganti. Tapi dalam batinnya, ada rasa gatal yang tak bisa hilang. 100 juta ternyata cepat habis. "Kenapa tidak minta lagi?" gumamnya suatu malam. "Aku juga butuh modal usaha, cuma sekali lagi." Bayu akhirnya kembali ke rumah Mbah Wiryo. "Aku ingin minta lagi," katanya tanpa ragu. Mbah Wiryo menatap tajam. "Kau belum lunasi janji pertama. Jin tidak suka dilanggar. Aku cuma ingin sedikit lagi janji, ini terakhir." Mbah Wiryo menghela napas. "Baik. Tapi ingat, jika kali ini kau langgar lagi, mereka akan mengambil lebih dari sekadar rezeki." Bayu kembali meminta. Kali ini, ia minta 1 miliar. Besoknya, ia menang tender proyek besar secara misterius. Bisnisnya melesat, ia mulai dikelilingi wanita, pesta, dan kekuasaan. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok tinggi dengan mata merah duduk di ujung ranjang, menatapnya. Kadang, suara berat itu berbisik di telinganya, "Sudah waktunya lunasi." Bayu mulai panik. Ia tak tahu apa yang harus ia bayar. Ia tak ingat pernah menjanjikan apa-apa. Namun malam itu, anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Dokter angkat tangan. Rani menangis, Bayu terpukul. Ia kembali ke rumah Mbah Wiryo. "Tolong, anakku sakit." Mbah Wiryo tak menjawab. Ia hanya membuka pintu rumahnya, dan di dalam, di atas meja altar, terbentang sebuah perjanjian bertinta merah. "Ini, tanda tanganmu," kata Mbah Wiryo lirih. "Dan ini isinya, jika kau gagal menepati janji, maka yang paling kau cintai akan diambil sebagai pengganti." Bayu gemetar. Tangannya menggigil. Tidak. Namun semuanya sudah terlambat. Bau anyir darah memenuhi udara. Di ruang UGD rumah sakit, anak bungsu Bayu, Damar, terbaring lemah. Kulitnya membiru, napasnya pendek-pendek, dan matanya perlahan memudar seperti lilin yang kehabisan sumbu. Rani menangis di sudut ruangan, memeluk tubuh Damar yang dingin. "Pak, dia nggak bisa diselamatkan, maafkan kami," ucap dokter dengan wajah muram. Bayu nyaris ambruk. Dunia seperti runtuh. Ia ingin marah, tapi kepada siapa? Dirinya sendiri? Jin yang ia ajak kerja sama? Atau takdir yang kini menggenggam lehernya? Setelah Damar dinyatakan meninggal, Bayu seperti kehilangan arah. Tapi di tengah kabut duka, ada amarah membara di dadanya. Ia merasa dijebak. Ia merasa tidak adil harus kehilangan darah dagingnya hanya karena satu kesalahan. Malam itu, ia datang ke rumah Mbah Wiryo, basah kuyup oleh hujan, matanya merah seperti terbakar dendam. Kenapa dia yang diambil? "Aku nggak pernah janji nyerahkan anakku," teriak Bayu. Mbah Wiryo duduk di pojok ruangan, menyalakan dupa tanpa bicara.
Asap menghitam membumbung pelan. Jin tidak bekerja seperti manusia. Bayu, ucapnya akhirnya. Kau pikir permintaan itu gratis? Semua ada harga. Kau janji akan lunasi dengan kewajiban tertentu, tapi kau malah melanggar dengan meminta lebih. Damar adalah tumbal dari ketamakanmu. Bayu mengepalkan tangan. Aku mau semua ini dihentikan. Aku mau lepas. Mbah Wiryo menatapnya. Kalau kau benar-benar ingin melepaskan diri, ada satu cara. Tapi risikonya besar. Aku rela. Kalau begitu, ikut aku. Kita akan melakukan ritual pemutusan. Tengah malam, Bayu dan Mbah Wiryo menuju tempat terpencil di pinggiran hutan. Di sanalah, sebuah sumur tua-tua yang dikenal warga sebagai sumur neraka berdiri. Konon, sumur itu sudah ada sejak zaman Mataram. Airnya tak pernah surut, meski musim kemarau. Disitulah Bayu akan menantang perjanjian yang ia buat. Buka bajumu. Masuk ke lingkaran ini, dan jangan sekali-kali keluar meski apapun yang kau lihat, perintah Mbah Wiryo sambil menggurat tanah dengan darah ayam jantan. Di tengah lingkaran, Bayu duduk bersila. Tubuhnya gemetar, tak hanya karena dingin, tapi karena hawa mistis yang tiba-tiba membungkusnya. Mbah Wiryo mulai melantunkan mantra. Asap dupa hitam berubah menjadi pusaran pekat yang menyelimuti langit malam. Dari arah sumur, terdengar gemuruh. Tanah bergetar. Angin menderu. Dan dari kedalaman gelap itu, muncullah sosok yang dulu menampakkan diri, Kiai Warugeni. Sosok itu kini lebih besar, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, seperti topeng kayu terbakar dengan mata menyala merah. Kau melanggar, Bayu. Kau minta lebih dari yang bisa kau bayar. Konsekuensinya, jiwa terdekatmu menjadi jaminan. Bayu menunduk. Ambil saja hartaku. Ambil semuanya. Tapi jangan ambil keluargaku lagi. Makhluk itu tertawa. Kesepakatan tidak bisa dibatalkan kecuali kau membayar dengan nyawamu sendiri. Mbah Wiryo segera memotong mantra, berteriak, sekarang, Bayu. Tawarkan dirimu sebagai ganti. Cepat. Bayu terdiam. Ia melihat wajah Damar di pikirannya, suara tawa kecil anak itu saat bermain bola. Ia ingat pelukan Rani, senyum sederhana yang selalu menerima kekurangannya. Dengan air mata bercucuran, Bayu berteriak, aku gantinya. Aku bayar dengan nyawaku sendiri. Seketika, pusaran asap menyusut. Sosok Kiai Warugeni menciut, berubah menjadi seperti bayangan hitam yang melesat ke tubuh Bayu. Bayu menjerit, tubuhnya kejang. Darah keluar dari mata, telinga, dan hidungnya. Namun di saat itu pula, lingkaran pelindung menyala terang, dan suara mantra Mbah Wiryo makin keras. Tubuh Bayu yang menggigil tiba-tiba tenang. Ia pingsan. Ketika Bayu terbangun, ia sudah ada di rumah. Rani duduk di sebelahnya, wajahnya pucat. Bayu. Damar, dia hidup lagi, ucap Rani sambil menahan tangis. Setelah kau pergi malam itu, tiba-tiba jantungnya berdetak lagi, dokter sampai bingung. Bayu menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersyukur. Namun saat ia menatap cermin di dinding, ia melihat sosok dirinya tak lagi sama. Matanya menjadi cekung, kulitnya pucat, dan di belakang refleksi cermin ada bayangan tinggi yang terus mengikutinya. Sudah seminggu sejak kejadian itu. Bayu terlihat sehat secara fisik, namun batinnya berkecamuk. Damar memang hidup kembali, namun ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ia merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya. Bayangan tinggi, tak bersuara, namun jelas mengawasinya. Bayu tahu, ia belum sepenuhnya bebas.
Perjanjian itu memang diakhiri dengan tumbal dirinya. Namun sepertinya bukan sekadar nyawa, melainkan lebih dalam, jiwanya. Pagi itu, Bayu kembali ke toko furniturnya yang sempat ditutup. Para karyawan menyambutnya dengan senyum lega. "Wah, Pak Bayu balik. Kangen kita, Pak," seru salah satu dari mereka. Namun kehangatan itu tak berlangsung lama. Salah satu pelanggan lama, seorang ibu, datang dengan panik. "Pak Bayu, saya pesan kursi seminggu lalu, tapi saya nggak bisa tidur sejak malam pertama duduk di sana." Ada suara tangisan dari kursi itu. "Anak saya mimpi buruk setiap malam." Bayu mengernyit. "Ibu beli dari sini?" "Iya. Dari meja makan yang dipajang di katalog Pak Bayu." Bayu menenangkan pelanggan itu, menjanjikan pengembalian uang, bahkan membuang kursi itu keluar toko. Tapi malam harinya, Bayu mengecek katalog toko. Kursi yang dimaksud memang benar ia promosikan, namun anehnya, ia tidak pernah merasa memesan desain seperti itu. Modelnya kuno, ukiran di sandarannya mirip seperti simbol yang ia lihat di ritual bersama Kiai Warugeni. Perasaan dingin menyusup ke tulangnya. Ini bukan kursi biasa. Beberapa hari kemudian, gangguan tak berhenti. Salah satu stafnya, Yuni, ditemukan pingsan di gudang, dengan tubuh penuh bekas cakaran. Yuni mengigau, menyebut nama yang sama berulang kali. "Warugeni. Warugeni. Warugeni." Bayu ketakutan. Ia kembali menemui Mbah Wiryo. "Aku kira perjanjianku sudah selesai," keluhnya. Mbah Wiryo menggeleng pelan, wajahnya serius. "Kau menyatakan siap menukar nyawamu, tapi kau belum benar-benar mati. Itu berarti jiwamu jadi milik jin itu. Tubuhmu masih hidup, tapi sebagian kendalinya bukan lagi milikmu." Bayu tercengang. "Lalu semua yang kujual, produk-produkku, telah dilabeli oleh pengaruhnya. Kau tak sadar, tapi setiap hari kau menyebar kutukan lewat barang-barang yang kau jual. Bisnismu bukan lagi sekadar usaha, tapi saluran energi makhluk gaib." Bayu menutup wajahnya. "Tuhan, aku sudah sejauh ini." "Masih ada satu jalan," ucap Mbah Wiryo perlahan. "Tapi kali ini, kau tak bisa sendiri. Kau butuh orang yang berani melawan kegelapan dengan terang. Seorang ustaz atau pemuka agama yang kuat imannya. Kita harus potong seluruh ikatan, darah, benda, tempat, dan niatmu sendiri." Bayu ragu. Ia tahu, untuk menempuh jalan itu, semua kekayaan dan kesuksesannya akan musnah. Tapi kalau tidak, maka keluarganya dan semua orang yang berhubungan dengannya akan hancur. Beberapa hari kemudian, Bayu memberanikan diri datang ke pondok pesantren kecil di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu Ustaz Karim, seorang alim yang dikenal mampu menghadapi gangguan gaib. "Pak Bayu, saya sudah dengar kisah Anda dari Mbah Wiryo. Maaf saya langsung to the point, ya," ujar Ustaz Karim. "Anda tak hanya terikat, tapi sudah menjadi jembatan." Bayu menunduk. "Apa saya masih bisa berubah?" "Bisa. Tapi seperti membakar jembatan itu, semua yang melintas harus rela dikorbankan." Bayu mengangguk. "Aku siap kehilangan semuanya. Asal anakku tidak disentuh lagi dan istriku tetap hidup." Malam itu, dilakukanlah ruqyah besar-besaran di rumah Bayu. Semua benda dari hasil usaha dikumpulkan di halaman. Meja, kursi, lemari, bahkan uang dan barang-barang elektronik yang dibeli dari keuntungan usaha dicampakkan dalam tumpukan kayu besar. Ustaz Karim memimpin doa. Belasan santri mengelilingi rumah, membaca ayat suci. Damar dan Rani diamankan di pondok untuk sementara. Ketika api dinyalakan, terjadi sesuatu yang tidak biasa.
Api seketika menyala biru. Angin bertiup kencang. Dan dari tengah kobaran itu terdengar raungan. Bayu memejamkan mata, tubuhnya kejang lagi. Dari dadanya, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Warugeni marah. Dia tak rela, Pak Bayu, teriak Ustaz Karim. Pegang terus istighfarnya. Jangan buka mata. Jangan bicara dengan dia, apapun bentuknya. Namun bisikan itu datang di telinga Bayu. Bayu, kau tak akan pernah lepas. Kekayaan, kekuasaan, semua sudah mengalir di darahmu. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Bayu merintih. Ia menggigit lidahnya sendiri. Aku lebih baik jadi bukan siapa-siapa daripada harus kehilangan keluargaku lagi. Jeritannya bergema. Dan seketika, tubuhnya memancarkan cahaya putih. Warna api berubah. Suara raungan lenyap. Asap menghilang. Bayu pingsan. Pagi harinya, ia terbangun di ruang tamu pesantren. Rani ada di sampingnya, menangis bahagia. Kamu sadar? Alhamdulillah. Ustaz Karim masuk. Semua benda sudah habis dibakar. Rumahmu mungkin tak bisa ditempati lagi. Tapi kamu sudah bebas. Tapi ingat, Pak Bayu, keserakahan itu pintu utama jin masuk ke dunia kita. Jangan pernah membuka pintu itu lagi, walau setipis apapun. Bayu mengangguk. Air mata mengalir tanpa sadar. Ia memeluk istrinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka. 3 bulan berlalu sejak malam pemutusan itu. Bayu dan keluarganya kini hidup sederhana. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah lamanya yang kini ditinggalkan kosong dan tak ada yang berani menyewa. Semua barang yang tersisa telah dibakar, rekening usahanya dibekukan, dan toko furniturnya resmi tutup. Ia bekerja sebagai sopir antar barang harian, mengangkut sembako untuk toko kelontong. Pendapatannya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan Damar. Bayu tampak lebih tenang, meski dalam diam ada bekas luka yang belum sembuh. Suatu malam, Bayu duduk sendirian di teras rumah kontrakannya. Ia menatap bulan penuh di atas sana, mengingat kejadian demi kejadian yang merenggut sebagian jiwanya. Rani keluar, membawa segelas teh hangat. Kamu masih kepikiran? Tanya Rani lembut. Bayu tersenyum kecil. Aku kira semuanya akan hilang kalau sudah putus perjanjian. Tapi ternyata, bekasnya tetap ada di dalam hati. Rani duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aku bersyukur kamu memilih kami. Dulu aku sempat takut, kamu akan terus larut dalam ambisi. Tapi kamu kembali, ucap Rani lirih. Bayu menatap mata istrinya. Aku sadar rumah, mobil, toko, semua itu bisa dibeli. Tapi nyawa Damar, senyum kamu, dan ketenangan malam seperti ini, itu yang gak ternilai. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua tragedi, Bayu bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Namun kehidupan memang tak selalu mulus, bahkan setelah tobat. Suatu pagi, saat Bayu mengantar barang, ia mendapati seorang pengusaha lokal kaya raya baru membuka showroom furnitur mewah hanya beberapa blok dari lokasi toko lamanya. Nama toko itu, Waru Interior. Bayu terpaku. Hatinya mencelos. Logo di depan toko itu, tak asing. Ukiran waru merah dengan garis-garis mirip simbol yang dulu pernah muncul di lantai lingkaran ritualnya. Tidak mungkin. Penasaran, ia menyelidiki diam-diam. Pemilik showroom itu adalah pria muda bernama Arya. Masih baru, tapi dalam waktu 3 minggu saja, ia sudah punya 3 cabang dan banyak karyawan. Ketika Bayu mengintip dari kejauhan, ia melihat Arya menerima tamu, seorang pria tua dengan jubah hitam dan ikat kepala lurik. Wajah yang tak asing.
Mbah Wiryo. Bayu menemui Mbah Wiryo malam harinya. Dia melanjutkan jalurku, tanya Bayu dengan nada getir. Mbah Wiryo menatap api di tungku. Bukan jalurmu. Tapi jalur yang sama dengan permintaan yang berbeda. Kenapa kau bantu dia? Karena manusia seperti Arya akan selalu ada. Serakah. Penuh nafsu akan hasil instan. Jin tidak memilih manusia. Manusia yang memilih jin, jawab Mbah Wiryo dengan tenang. Bayu mengepal tangannya. Aku nggak bisa biarin orang lain jatuh di lubang yang sama. Kalau begitu, jangan cegah dia secara frontal. Kau tahu sendiri, semakin dilawan, semakin mereka keras. Tapi, kau bisa jadi pengingat. Jadi peringatan hidup. Jadilah kisah yang bisa menghentikan orang lain sebelum terlalu jauh. Bayu terdiam lama. Matanya kosong. Tapi dalam hati, ia tahu Mbah Wiryo benar. Sejak malam itu, Bayu mulai menulis kisahnya. Ia tuangkan semua dalam catatan sederhana, tentang awal mula kemiskinan, tawaran manis yang ia terima, ritual-ritual sesat, tumbal-tumbal yang datang, dan akhirnya kebangkitan jiwanya sendiri. Tulisan itu ia unggah ke media sosial secara anonim, sebagai kisah nyata seorang mantan pelaku pesugihan. Awalnya tak banyak yang membaca. Tapi lambat laun, kisah itu viral. Banyak yang tertarik, takut, bahkan bertanya lewat komentar dan pesan pribadi. Sebagian mencibir, sebagian bertanya minta tolong karena sedang didekati oleh dukun-dukun yang sama. Bayu tidak membalas semua, tapi ia tahu, kisahnya mulai jadi peringatan. Sementara itu, showroom Waru Interior semakin besar. Namun kabar-kabar aneh mulai terdengar. Salah satu pembelinya mengalami kecelakaan mobil tak lama setelah menerima barang. Seorang karyawannya ditemukan tewas gantung diri di gudang dengan mata membelalak. Dan Arya sendiri mulai terlihat pucat dan linglung saat tampil di TV lokal. Bayu hanya bisa mendoakan diam-diam. Ia tahu siklusnya akan terulang. Tapi kini, ia tidak lagi bagian dari lingkaran itu. Ia berdiri di luar, menjadi saksi, sekaligus pelajaran bagi siapapun yang pernah ingin jalan pintas menuju kemewahan. Pagi itu, langit mendung. Bayu berdiri di depan masjid kecil di sudut gang sempit tempat kontrakannya berada. Di tangan kirinya, ada setumpuk berkas, naskah cerita lengkap yang selama ini ia tulis, kisah tentang dirinya, tentang perjanjiannya, dan tentang jin yang pernah mengambil sebagian dari jiwanya. Ia berniat menyumbangkannya ke pesantren tempat Ustaz Kari mengajar. Biarlah kisahnya jadi pelajaran. Biarlah kesalahannya tak sia-sia. Pak Bayu, seseorang menyapanya. Bayu menoleh. Seorang pemuda berjenggot rapi, berkemeja putih dan celana kain hitam, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Saya Anton, pengurus Pondok Al-Hikmah. Saya diminta Ustaz Kari menjemput Bapak. Mereka berjalan bersama, menembus hujan gerimis yang mulai turun pelan-pelan. Di dalam mobil, Bayu dia menatap jendela. Hatinya tak tenang. Ada perasaan aneh, seperti penyesalan yang belum selesai. Sesampainya di pondok, Ustaz Kari menyambut hangat. Terima kasih sudah datang, Pak Bayu. Saya dengar tulisan Bapak makin banyak dibaca orang. Termasuk oleh beberapa anak muda yang sebelumnya nyaris tergelincir dalam dunia hitam. Bayu mengangguk pelan. Saya hanya ingin menebus, Ustaz. Meski saya tahu, dosa saya terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Ustaz Karim tersenyum. Allah Maha Pengampun, Pak. Selama niat taubat tulus, dan kita mau berubah, maka jalan pulang selalu terbuka. Bahkan untuk orang yang pernah berjalan paling jauh sekalipun. Bayu menunduk. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa rasa malu.
Beberapa hari kemudian, Bayu mulai aktif membantu pondok. Ia menjadi guru prakarya untuk para santri muda, mengajari mereka membuat meja dan lemari dari kayu sisa. Ia juga melatih beberapa anak yatim cara memahat, mengecat, dan menjual hasilnya secara sederhana lewat pasar kecil di sekitar pondok. Di mata para santri, Bayu adalah seorang guru. Tapi di dalam dirinya, Bayu tahu, ia bukan guru, melainkan penebus. Setiap malam, ia masih dihantui mimpi. Tapi bukan mimpi tentang jin. Melainkan wajah orang-orang yang pernah dirugikannya, pernah dibohongi, pernah menerima barang dari tokonya dan mendapat kutukan. Suatu malam, ia memutuskan menulis surat kepada 5 pelanggan yang ia ingat paling jelas. Mereka yang dulu mengeluh tentang mimpi buruk, suara aneh dari kursi, hingga anak-anak mereka yang sakit tanpa sebab. Dalam surat itu, ia meminta maaf, menjelaskan semuanya, dan menyertakan sedikit uang hasil kerja kasarnya. Bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. 3 orang membalas dengan haru. 1 tidak menjawab. 1 lagi, membalas dengan kata-kata kasar dan ancaman. Bayu menerimanya dengan ikhlas. Ia sadar, tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Suatu pagi, Damar yang kini duduk di kelas 3 SD, menghampirinya. "Ayah," katanya sambil menggenggam tangannya. "Boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Nak." "Apa saja?" "Kenapa dulu kita tinggal di rumah besar, sekarang di sini?" Bayu menarik napas dalam. "Karena dulu ayah pengen cepat kaya. Tapi ayah salah pilih jalan." Damar menatapnya polos. "Jalan yang salah itu gimana maksudnya?" Bayu tersenyum. "Kalau kamu haus, kamu harus minum air bersih. Tapi kalau kamu minum air comberan cuma karena lebih dekat, kamu bisa sakit. Begitu juga dengan hidup, Nak. Kita harus sabar, dan pilih jalan yang benar. Meski lebih lama." Damar tampak berpikir. Lalu mengangguk pelan. "Aku mau jadi tukang kayu kayak ayah. Tapi bikin kursi yang gak serem." Bayu tertawa kecil. "Setuju. Kita bikin yang nyaman buat orang lain, ya?" Sementara itu, kabar tentang showroom Waru Interior mulai surut. Arya, pemiliknya, menghilang dari publik. Beberapa pekerjanya bubar, toko tutup mendadak, dan dalam sebulan, bangunan megah itu kosong tak berpenghuni. Beberapa warga bilang, Arya pindah keluar kota karena gangguan jiwa. Ada pula yang bilang ia bunuh diri. Tapi Bayu tak mencari tahu lebih jauh. Ia sudah cukup tahu akhir cerita itu. Dan ia tahu, jalur yang dulu pernah ia lewati, tak akan pernah benar-benar menghilang. Selalu akan ada yang tertarik, selama manusia masih punya keserakahan. Namun yang terpenting, kini ia ada di sisi yang berbeda, sisi yang menyinari, bukan yang menggelapkan. 5 bulan kemudian, sebuah rumah kecil di belakang pesantren dibangun. Bayu dan keluarganya pindah ke sana. Ia resmi diangkat sebagai pengajar keterampilan untuk para santri dan anak yatim. Setiap hari, ia bangun pagi, membantu memotong kayu, menyusun bahan-bahan, dan menemani Damar sekolah. Hidupnya tak lagi mewah, tapi jiwanya damai. Dan ketika malam datang, dan ia menutup mata, tak ada lagi suara berbisik, tak ada lagi bayangan tinggi berdiri di sudut kamar. Hanya keheningan dan rasa syukur. Tamat.